Halo Pak dan teman-teman, perkenalkan, nama saya Juliandro Adityo Betano dari tingkat 1 PPNB. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan sel. Yang pertama, nekrosis. Nekrosis merupakan kondisi cedera pada sel yang mengakibatkan kematian dini sel-sel dan jaringan hidup. Nekrosis disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti infeksi, racun, atau trauma yang menyebabkan pencemaran komponen-komponen sel yang menjadi tidak teratur. Nekrosis bisa disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi trauma mekanik, kerusakan fisik tubuh yang menyebabkan kerusakan seluler, kerusakan pembuluh darah yang dapat menghambat suplai darah ke jaringan terkait, dan iskema, yaitu berkurangnya darah yang dapat menyebabkan perubahan fungsi pada sel normal. Efek termal, yaitu suhu tubuh yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, juga dapat menyebabkan gangguan pada sel yang berujung pada nekrosis. Sedangkan faktor internal penyebab nekrosis yaitu adanya gangguan troponeurotik, penyakit fungsional dari bagian tubuh yang disebabkan karena kekurangan nutrisi dari saraf yang rusak di bagian-bagian yang terlibat, cedera dan kelumpuhan pada sel saraf. Enzim pankreas, yaitu lipase, juga menjadi penyebab utama nekrosis lemak. Jenis-jenis nekrosis. Yang pertama, nekrosis koagulatif, yaitu berbentuk seperti gel pada jaringan mati, di mana arsitektur jaringan masih bisa bertahan dan masih bisa diamati dengan mikroskop cahaya. Jenis nekrosis ini biasanya terjadi pada jaringan seperti ginjal, jantung, dan kelenjar adrenalin. Yang kedua, nekrosis likuifikatif merupakan bentuk berlawanan dari nekrosis koagulatif karena ciri-cirinya berupa pencemaran sel mati yang menghasilkan cairan kental. Jenis nekrosis ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri dan jamur. Yang ketiga, nekrosis gangren bisa dianggap sebagai jenis nekrosis koagulatif yang mempunyai jaringan termomifikasi. Yang keempat, nekrosis caseus merupakan kombinasi dari nekrosis koagulatif dan nekrosis likuifikatif yang disebabkan oleh mikrobakteria, jamur, dan beberapa zat asing. Pengobatan nekrosis. Untuk bisa menentukan langkah pengobatan yang tepat, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab nekrosis terjadi, karena pengobatan dimulai dengan menangani terlebih dahulu faktor yang menjadi penyebabnya, baru jaringan yang mati dapat diatasi. Berikut beberapa langkah pengobatan untuk mengatasi nekrosis. Yang pertama, debridement, yaitu penghilangan jaringan mati dengan metode bedah atau non-bedah, tergantung pada tingkat keparahan nekrosis. Menghilangkan jaringan yang mati bisa dengan memotong sebagian kecil kulit, sampai melakukan amputasi pada anggota tubuh yang terkena. Yang kedua, obat-obatan. Bila nekrosis disebabkan oleh trauma fisik dan luka bakar kimia, maka pengidap dapat mengonsumsi obat antibiotik dan obat antiinflamasi untuk mencegah terjadinya peradangan dan infeksi bakteri. Yang ketiga, obat anti racun. Bila nekrosis disebabkan oleh racun dari gigitan ular, maka konsumsi anti racun bisa dilakukan untuk menghentikan penyebaran racun dan obat antibiotik untuk menghambat infeksi. Yang keempat, antioksidan. Pada kasus insekemia, yaitu terhambatnya pasokan darah ke jantung yang menyebabkan hipoksia dan produksi spesies oksigen reaktif atau ROS yang bereaksi dengan cara merusak protein dan membran, maka pengobatan yang dilakukan dengan memberikan antioksidan untuk menghentikan ROS. Yang kedua, hipertrofi. Hipertrofi adalah peningkatan volume organ atau jaringan akibat pembesaran komponen sel. Penyebab hipertrofi yang pertama,
miopati hipertrofi, pembesaran jantung, sesak napas, kelelahan. Yang kedua, lemah jantung, detak jantung cepat, batuk, penumpukan cairan di perut. Yang ketiga, tekanan darah tinggi, asiotomatik, muntah, sesak napas. Yang keempat, stenosis pylorus, tidak seimbangan cairan dan elektrolit, muntah parah, letagri. Yang kelima, hipertrofi adenoid, adenoid yang tumbuh terlalu besar. Jenis-jenis hipertrofi. Yang pertama, hipertrofi otot, yaitu meningkatkan ukuran sel otot. Yang kedua, hipertrofi payudara, kondisi langka yang menyebabkan payudara tumbuh secara tidak normal. Yang ketiga, hipertrofi ventrikular, adalah pembesaran bilik kiri jantung. Yang keempat, hipertrofi klitoris, adalah gejala interseksualitas karena klitoris membesar sehingga menyerupai penis. Pengobatan hipertrofi. Yang pertama, kardiomiopati. A. Beta blocker, B. kalsium channel blocker, C. Obat untuk ritme jantung, D. pengencer darah. Yang kedua, operasi dan tindakan lain. Yang pertama, septal mitektomi bedah untuk menyingkirkan dinding otot jantung yang menebal sehingga aliran darah lancar. Yang kedua, ablasi septal non bedah untuk menghancurkan otot jantung menggunakan alkohol melalui tindakan kanker. Yang ketiga, ICD, menjaga detak jantung tetap normal dan mengurangi resiko kematian. Yang keempat, transplantasi jantung pada kasus kardiomiopati hipertrofi yang berat. Mengatasi kardiomiopati hipertrofi. Yang pertama, melakukan olahraga berat. Yang kedua, mengonsumsi makanan sehat. Yang ketiga, mengendalikan berat badan. Yang keempat, mengurangi atau menjauhi konsumsi alkohol. Yang kelima, patuh dalam mengonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Yang keenam, rutin melakukan pencegahan bersama dokter. Iskemia. Iskemia adalah kekurangan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh karena permasalahan pada pembuluh darah. Tanpa pasokan darah yang cukup, jaringan atau organ juga tidak mendapat cukup oksigen. Akibatnya kondisi yang membahayakan dapat terjadi seperti serangan jantung dan stroke. Gejala iskemia. Gejala yang muncul pada penderita iskemia tergantung dari lokasi terjadinya kondisi ini. Yang pertama, iskemia pada jantung. Iskemia jantung terjadi pada pembuluh darah arteri jantung yang terhambat separuh atau seluruhnya dan dapat mengakibatkan gangguan irama jantung atau bahkan serangan jantung. Gejala yang muncul adalah yang pertama, nyeri dada seperti tertekan, nyeri pada leher, rahang, bahu atau lengan, detak jantung menjadi lebih cepat, sesak nafas terutama saat melakukan aktivitas fisik, yang mual dan muntah, mengeluarkan keringat yang banyak, dan lemas. Yang kedua, iskemia pada usus. Iskemia pada usus terjadi saat arteri pada usus tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup untuk proses pencernaan. Kondisi ini dapat terjadi secara tiba-tiba atau akut atau berjalan lambat kronis. Gejala iskemia atau usus kronis ditandai dengan perut kembung, konstipasi, muntah, dan nyeri perut selama sekitar 15-60 menit setelah makan lalu menghilang. Sementara iskemia usus akut ditunjukkan dengan nyeri perut secara tiba-tiba, mual, serta muntah. Yang ketiga, iskemia pada otak. Iskemia pada otak merupakan salah satu jenis stroke di mana pasokan darah pada arteri otak terhambat sehingga mengakibatkan sel otak kekurangan oksigen dan dapat berkembang menjadi kerusakan atau kematian sel otak. Gejala pada iskemia otak antara lain
Yang pertama, setengah bagian badan menjadi lemah atau lumpuh. Yang kedua, wajah yang tidak simetris. Yang ketiga, bicara pelo. Yang keempat, gangguan penglihatan yang meliputi kebutaan pada satu mata atau penglihatan ganda. Yang kelima, pusing dan vertigo. Yang keenam, penurunan kesadaran. Yang ketujuh, kehilangan koordinasi tubuh. Yang berikut, iskemia pada tungkai. Iskemia pada tungkai terjadi akibat penyakit arteri perifer, di mana terdapat timbunan plak pada arteri tungkai. Gejalanya meliputi: yang pertama, rasa nyeri hebat pada tungkai meski sedang beristirahat. Yang kedua, kaki menjadi dingin dan lemah. Yang ketiga, kulit tungkai tampak halus dan mengkilat. Yang keempat, ujung jari menghitam. Yang kelima, luka yang tidak kunjung sembuh. Penyebab iskemia. Penyebab iskemia yang sering terjadi adalah atherosklerosis, di mana plak yang sebagian besar mengandung lemak ini menghambat aliran darah. Seiring waktu, arteri yang menghambat dapat mengeras dan menyempit. Atherosklerosis. Selain itu, kondisi yang juga dapat menimbulkan iskemia adalah bekuan darah yang terbentuk dari pecahan plak dan berpindah ke pembuluh darah yang lebih kecil, sehingga dapat menghentikan aliran darah secara tiba-tiba. Sejumlah faktor berikut dapat mengakibatkan meningkatkan risiko seorang untuk mengalami iskemia. Yang pertama, memiliki kondisi medis tertentu seperti penyakit diabetes, hipertensi, hipotensi, kolesterol tinggi, obesitas, gangguan pembekuan darah, anemia sel, sabit, penyakit selilak, dan gagal jantung. Yang kedua, kebiasaan merokok. Yang ketiga, kecanduan alkohol. Yang keempat, penyalahgunaan nafsa. Yang kelima, jarang berolahraga. Pengobatan iskemia. Pengobatan iskemia pada intinya bertujuan untuk meningkatkan aliran darah kembali menuju organ yang dituju. Pengobatan tersebut dilakukan berdasarkan area lokasi iskemia. Yang pertama, pengobatan iskemia jantung. Pengobatan pada kasus ini bertujuan untuk melancarkan aliran darah ke otot jantung. Salah satu penanganan yang bisa dilakukan adalah dengan obat-obatan seperti: yang pertama, aspirin untuk mencegah menempelnya bekuan darah di arteri yang menyempit. Yang kedua, nitrat, penghambat beta blockers, antagonis kalsium atau ACE inhibitor untuk melebarkan arteri jantung sehingga memperlancar aliran darah ke jantung. Yang ketiga, antihipertensi seperti ACE inhibitor untuk menurunkan tekanan darah. Yang keempat, obat penurun kolesterol untuk mencegah penimbunan lemak pada arteri jantung. Selain dengan pemberian obat, beberapa prosedur medis juga dilakukan untuk memperlancar aliran darah, di antaranya pemasangan ring stent untuk menyangga pembuluh darah yang menyempit agar tetap terbuka. Yang kedua, operasi bypass jantung untuk membuat jalur lain atau pembuluh darah baru untuk memenuhi pasokan oksigen dari otot jantung. Yang kedua, pengobatan iskemia otak. Penanganan iskemia pada otak dapat dilakukan pemberian tisu plasminogen aktivator TPA untuk mengatasi gumpalan darah. Prosedur ini memiliki ketentuan dan syarat tertentu sebelum diberikan. Misalnya dilakukan dalam 3 jam setelah terjadinya stroke. Selain TPA, pemasangan ring stent juga dapat dilakukan pada arteri yang menyempit karena plak. Berikut pengobatan iskemia pada usus. Pengobatan perlu dilakukan dengan segera agar tidak terjadi kerusakan usus secara permanen.
Kondisi ini dapat ditangani melalui prosedur untuk melebarkan pembuluh darah, angioplasti, dan pemasangan stent, operasi bypass, atau endarterektomi transaorta untuk menghilangkan plak pada dinding arteri. Berikutnya, pengobatan insekmia tungkai. Guna meredakan gejala pada insekmia pada tungkai, dokter dapat memberi obat yang meningkatkan aliran darah ke tungkai dengan cara melebarkan pembuluh darah. Contoh obat tersebut adalah Clistasol. Efek samping dari konsumsi obat ini adalah pusing, diare. Selain itu, pemberian obat-obat tambahan untuk mencegah komplikasi juga diperlukan. Di antaranya obat penurun kolesterol, statin, obat hipertensi, obat untuk mengendalikan kadar gula dalam darah, serta obat untuk mencegah terjadinya bekuan darah. 4. Trombosit. Trombosit adalah kondisi saat jumlah keping darah rendah di bawah nilai normal. Trombosit berperan untuk menghentikan perdarahan saat terjadi luka atau kerusakan di pembuluh darah. Kurangnya jumlah trombosit dapat menyebabkan darah sulit membeku. Gejala trombositopenia. Yang pertama, mimisan. Yang kedua, gusi berdarah. Yang ketiga, menstruasi yang lebih banyak dari biasanya. Yang keempat, hematuria. Yang kelima, BAB berdarah atau berwarna hitam. Yang keenam, muntah darah atau berwarna seperti kopi. Penyebab trombosit turun. Yang pertama, demam berdarah, anemia, aplastik, leukemia, ITP. Penyebab trombosit turun sementara. Yang pertama, demam berdarah, DBD. Yang kedua, preeklampsia dan sindrom HELLP saat hamil. Yang ketiga, leukemia akut. Yang keempat, efek samping obat kemoterapi, heparin, pilkina, dan antibiotik golongan sulfonamida. Yang kelima, efek samping dari radioterapi. Yang keenam, sindrom hemolitik uremik. Penyebab trombosit berkepanjangan. Yang pertama, kecanduan alkohol dalam jangka panjang. Yang kedua, penyakit liver. Yang ketiga, sindrom myelodysplasia. Yang keempat, penyakit anemia aplastik. Yang kelima, penyakit myelofibrosis. Yang berikut, kelainan genetik seperti sindrom Wiskott-Aldrich. Yang berikut, trombotikopenia purpa. B. Pencegahan trombositopenia. Yang pertama, menghindari minum minuman beralkohol. Yang kedua, mendapatkan vaksinasi untuk mencegah beberapa infeksi virus yang dapat menurunkan jumlah trombosit, misalnya cacar air dan rubella. Yang ketiga, mengikuti program pemberantasan sarang nyamuk untuk mencegah demam berdarah. Berikutnya, mencegah pendarahan akibat trombositopenia antara lain dengan menggunakan sikat gigi yang lembut agar gusi tidak berdarah. Selanjutnya, menghindari aktivitas yang menimbulkan cedera, misalnya bermain sepak bola. Yang kelima, emboli. Emboli adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung gas tersangkut dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah. Yang pertama, gejala emboli. Penyumbatan pada pembuluh darah di paru-paru menyebabkan nyeri dada, sesak napas, batuk. Penyumbatan terjadi di otak dan menyebabkan stroke, kelumpuhan anggota tubuh, gangguan bicara. Penyebab emboli. Yang pertama, gas
yang kedua gumpalan darah, yang ketiga kolesterol, yang keempat lemak, yang kelima air ketuban atau cairan aminotik. Faktor yang meningkatkan risiko seseorang mengalami emboli, yang pertama kegemukan, yang kedua berusia 60 tahun atau lebih, yang ketiga merokok, yang keempat hamil. Pengobatan emboli. Yang pertama, antikoagulan, yaitu mencegah terjadinya pengumpalan darah. Yang kedua, trombolitik, yaitu untuk meleburkan darah yang mengumpal. Yang ketiga, trombektomi, yaitu bertujuan mengangkat gumpalan darah yang ada. Yang keempat, inferior vena cava, IVC, yaitu filter untuk menyaring zat asing di pembuluh darah dan mencegahnya menyebar ke organ lain. Pencegahan emboli. Yang pertama, rutin berolahraga. Yang kedua, hindari dehidrasi dengan asupan cairan yang cukup. Yang ketiga, tidak merokok atau mengonsumsi alkohol. Yang keempat, menerapkan diet dengan gizi seimbang dan menjaga berat badan ideal. Yang kelima, menghindari duduk terlalu lama atau kurang aktif gerak. Yang keenam, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang ketujuh, hindari menggunakan pakaian ketat. 6. Autotrofi, yaitu berkurangnya ukuran suatu sel atau jaringan akibat berkurangannya liostansi sel sehingga jaringan menjadi lebih kecil. Gejala autotrofi. Yang pertama, penurunan beban kerja sel atau jaringan. Yang kedua, adanya penurunan beban kerja menyebabkan kebutuhan akan oksigen. Yang ketiga, nutrisi berkurang yang menyebabkan sebagian besar struktur intrasel. Yang keempat, mitokondria. Yang kelima, retikulum endoplasma. Selanjutnya, vesikel. B. Penyebab atrofi. Yang pertama, mutasi dapat merusak gen untuk membangun organ. Yang kedua, nutrisi yang buruk. Yang ketiga, sirkulasi yang buruk. Yang keempat, hilangnya dukungan hormon. Yang kelima, hilangnya pasokan saraf ke orang target. Yang keenam, jumlah apoptolasi sel yang berlebihan. Yang ketujuh, penyakit intrinsik pada jaringan. Pengobatan atrofi. A. Olahraga. B. Terapi fisik. C. Ultrasound. D. Operasi atau pembedahan untuk memperbaiki sebagian otot yang sudah terdeformasi. Yang kelima, perubahan pola makan. Biasanya direkomendasikan untuk pasien yang mengalami atrofi karena kekurangan nutrisi. Pencegahan atrofi. Yang pertama, berolahraga ringan secara teratur. Yang kedua, mengonsumsi suplemen. Yang ketujuh, hiperplasia. Hiperplasia merupakan kelainan progresif yang ditandai oleh bertambahnya volume suatu jaringan atau organ tubuh akibat dari pembentukan atau tumbuhnya sel baru sehingga jaringan atau organ tubuh tersebut membesar. Jenis-jenis hiperplasia. Yang pertama, hiperplasia fisiologik, yang di dalamnya ada hiperplasia hormonal, hiperplasia endometrium. Yang kedua, hiperplasia kompensatorik, yang di dalamnya punya yang pertama hepatektomi, yang kedua hiperplasia patologi. Gejala hiperplasia. Yang pertama, siklus menstruasi tidak teratur, tidak haid dalam jangka waktu lama, polimenor yaitu menstruasi terus menerus, sakit kepala, mudah lelah, mandul, anemia. Pengobatan hiperplasia. Yang pertama, diobati oleh dokter ahli kandungan.
Yang kedua, preprogentin. Yang ketiga, melakukan tindakan kuretase. Yang keempat, operasi rahim. Berikutnya pencegahan hiperplasia. Yang pertama, berkonsultasi dan kontrol urin ke dokter jika perlu, mengonsumsi obat yang mengandung estrogen. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, memiliki kelebihan berat badan atau obesitas, lakukan diet dan aktivitas fisik yang teratur untuk menurunkan berat badan. Yang kedelapan, metaplasia. Metaplasia adalah perubahan sel matur jenis tertentu menjadi sel matur jenis lain. Ini berarti keturunan dari sel induk yang membelah dikhususkan menjadi sel lain. Penyebab metaplasia yang pertama, iritasi asam pada GERD. Yang kedua, iritasi asap perokok dihentikan. Berikutnya gejala metaplasia. Yang pertama, metaplasia kelenjar di esofagus. Yang pertama, adanya reflux makanan, asam lambung, daerah kerongkongan, penyakit GERD, dan saluran pencernaan. Metaplasia kelenjar di faring. Yang pertama, asap rokok yang dihirup perokok akan menyebabkan metaplasia sel squamosa. Yang kedua, asap rokok berupa hidrokarbon poliskilik. Pencegahan metaplasia yang pertama, menjaga pola makan, konsumsi makanan yang nabati, buah-buahan yang segar, mengurangi asupan garam, mengurangi makanan yang cepat saji. Yang keenam, berhenti merokok. Pengobatan metaplasia yang pertama, mengonsumsi obat amoxicillin, metronidazole, clarithromycin, dan tetracycline. Sekian dan terima kasih.